Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMP Prakarya kelas 7. Alangkah baiknya Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu Ibu sendiri, yaitu Devi Fauzia SPD. Ibu mengajar sebagai guru prakarya dan juga sebagai guru BK di SMP Negeri 3 Cibarusa. Bab pertama yaitu kerajinan serat. Kompetensi dasar 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. 4.1 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya rumput atau ilalang, ampas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali plastik, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mengetahui pengertian kerajinan serat. Kedua, mengetahui jenis dan karakteristik kerajinan serat. Materi kita. Yang A, pengertian serat alam. Yang B, jenis dan karakteristik bahan serat. Dibagi dua. Yang pertama, serat tumbuhan. Yang kedua, serat hewan. C, pengolahan bahan serat. D, proses produksi kerajinan bahan serat. E, produk dan proses kerajinan bahan serat. F, kemasan produk kerajinan bahan serat. G, contoh proyek kerajinan bahan serat. Tapi pertemuan pertama ini kita akan membahas A dan B. Pertemuan kedua baru kita akan ngebahas C, D, E, F, G. Sejarah serat alam. Serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Cina merupakan negara pertama kali mengelola bahan serat alam atau disebut serat sutra. Sejarah serat alam. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas India. Serat flax yang pertama kali digunakan di Swiss tepat di tahun 10.000 sebelum Masehi. Serat wol yang mulai digunakan oleh orang di Mesopotamia di tahun 1000 sebelum Masehi. Kerajinan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Jenis dan karakteristik bahan serat. Serat alam, yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan. Contoh serat dari tumbuhan. Gambar pertama yaitu serat dari biji. Serat dari biji yaitu tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, contoh dari serat dari batang.
Serat dari batang yaitu setiap tumbuhan yang memiliki batang, struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama atau dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flaxut, rosella, henap, rami, urena, kenaf, dan sun. Itu adalah salah satu contoh batang pohon. Yang ketiga yaitu serat dari daun. Serat dari daun adalah tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mendorong yaitu purunticus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka yaitu henap manila, daun sisal, dan daun henequin. Yang terakhir yaitu serat berasal dari buah. Adalah tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam, namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Contoh dari serat alam hewan. Yang gambar pertama yaitu alpaca atau rambut. Ini adalah contoh gambar hewan sejenis unta dari Amerika Selatan. Yang kedua adalah sutra. Tugas pertama untuk pertemuan pertama tanggal 27 Juli 2020. Yang pertama, merangkum materi dari kerajinan serat. Alur tugas 1. Yang pertama dikerjakan di buku catatan prakarya. Kedua, foto bukti dan dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Sekian dari materi Ibu yang Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku.